Di materi identitas trigonometri itu tidak ada hitungan, jadi adanya pembuktian. Nah, yang ini itu sifat-sifat dasar untuk trigonometrinya sendiri. Nah, kalau misalkan kita mau langsung ke contoh, mau membuktikan sesuatu, itu mengacu pada yang ini. Langsung ke nomor 1 ya. Nah, di sini tuh ini kan contohnya. Nah, ada ruas kiri sama ruas kanan. Kalau sebelum sama dengan, patokannya ini sama dengan ya. Kalau sebelum sama dengan yang ini, berarti ruas kiri. Kalau sesudah sama dengan, itu berarti ruas kanan. Kamu pilih salah satu aja, mau ruas kiri atau ruas kanan. Nah, misalkan ambil ruas kiri nih yang ini. Berarti 1 min 2 kali sin kuadrat alfa. Nah, diubah nih. Sin kuadrat A ini kan kalau misalkan lihat ke sifat dasar, itu kan ada yang ini nih. Nah, kita ubah di sini ya. Itu kan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, kita cuma butuh sinnya aja nih. Cuma butuh ininya aja kan. Berarti yang ini dipindahin. Positif pindah ruas ke kanan, berarti negatif. Berarti sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Nah, berarti diubah jadi ini. Yang ininya. Sin kuadrat A diubah jadi ini. Berarti kita tulis 1 min 2 kurung buka sin kuadrat A diubah jadi 1 min cos kuadrat A. Nah, dikaliin aja nih yang ini. Berarti 1 dikurangin min 2. Min 2 kali min berarti min plus 2 cos kuadrat A. 1 dikurangin 2 berarti min 1 plus 2 cos kuadrat A. Nah, ini kan udah seperti ini nih. Sedangkan mintanya 2 cos kuadrat A min 1. Ya udah, tinggal dibalik aja. Ini tuh udah sama. Tinggal dibalik aja. Posisinya dipindah aja. 2 cos kuadrat A min 1-nya di sini. Min 1 ininya kan positif, berarti ini tetap positif. Yang min 1-nya tetap negatif. Untuk yang nomor 2, kita ambil yang ruas kanan nih. Berarti yang sekan A dikurangin cos A. Berarti kita tulis sekan A dikurangin cos A. Nah, kita lihat nih sekan A itu apa. Yang kita tahu sekan A itu kebalikan dari cos. Berarti kalau misalkan kebalikan dari cos itu berarti 1 per cos A. Di sini memang nggak ada. Tapi kamu kayak ini aja. Tan alfa sama dengan 1 per kotan alfa. Kebalikannya. Cos itu kebalikannya 1 per sekan alfa. Nah, berarti sekan alfa berarti kebalikannya dari cos. Berarti sekan alfa sama dengan 1 per cos. Nah, diganti nih yang ini kesiniin. Berarti 1 per cos A dikurangin cos A. Nah, kalau misalkan di sininya A, kamu ganti A semua nih. Kalau misalkan di sininya alfa, berarti kamu alfa semua ininya. Kayak gitu. Tergantung penulisan soalnya aja ya. Nah, ini kan nggak punya penyebut nih, disamain. Berarti 1 per cos A dikurangin cos A kali cos A per cos A. Kok bisa begini? Nah, contohnya gini ya. 1 per 2 dikali dikurangin 2. Berarti yang ininya 1 per 2 dikurangin 2 per 2 dikali 2. 2 per 2 kan 1. Nyamain sama penyebut ini. Berarti 4 per 2. Nah, ini juga sama ya. Berarti 1 per cos A dikurangin, ini cosnya ada 2. Berarti cos kuadrat A per cos A. Yang ini nanti dijelasin di
bawah ya. Nah, ini kan penyebutnya udah sama nih, bisa disatuin, berarti 1 min cos kuadrat A per cos A. Nah, 1 min cos kuadrat A itu apa? Nah, kita lihat di yang nomor 1 yang tadi. Ini kan sifatnya udah diubah nih. Sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Nah, 1 min cos kuadrat A itu sama dengan sin A. Berarti ini yang atas itu jadi sin A. Sin kuadrat A. Berarti sin kuadrat A per cos A. Ini kuadrat ya, berarti ada 2. Berarti sin kuadrat sin A kali sin A per cos A. Nah, kita pisahin lagi nih. Berarti sin A dikali sin A. Ini kan cosnya pembagi, boleh disemuain atau boleh salah satunya juga nggak apa-apa. Di sini aja misalkan salah satunya berarti cos A. Nah, sin A per cos A itu ada nih di sini. Sin A per cos A. Berarti jadinya tan alfa. Berarti kita tulis tan A dikali sin A. Nah, hasilnya tan A dikali sin A. Nah, kita lihat nih. Berarti sekan A dikurangin cos A itu sama dengan tan A kali sekan A. Berarti udah sama, berarti udah terbukti. Seperti itu. Ini tambahan aja ya untuk mengingatkan, V itu 180 derajat. Berarti kalau misalkan kayak begini, nah yang ini itu nanti kamu kaliin sama 180 derajat, berarti 6/8 dikali 180 derajat. Kayak gitu. Berarti nanti hasilnya itu derajat ya di sininya. Nah, misalkan ya 89 derajat ditambah, ini kan 6/8 kali 180 derajat. Berarti 180 derajat dibagi 8 dikali 6, atau 6 kali 180 derajat dibagi 8. Nah, ini hasilnya berapa? Ditambahin sama ini. Nah, kayak gitu. Nah, untuk yang ini kan diketahui nih, alfanya 90 derajat misalkan ya. Alfa ininya berarti kamu ganti 90 derajat semua. Berarti misalkan kamu tulis ini sin 90 derajat ditambah tan 90 derajat. Ini nih berapa hasilnya, ini berapa hasilnya, dijumlahin. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada kotan 6V/8, berarti ya ininya kamu ganti nih, ini berapa. Berarti kotan, misalkan ya ini kalau dikali ini itu kan hasilnya 135. Berarti kotan 135 derajat. Nah, 135 derajat tuh berapa? Kayak gitu. Nah, untuk yang ini, misalkan nih yang ini. Yang ini tuh ini kan tannya itu di min akar 3, adanya di kuadran berapa nih yang tannya negatif. Nah, sinnya itu positif. Berarti kamu lihat yang cocok sama dua ini. Satunya positif sinnya. Sin positif kan adanya di 1 sama di kuadran 2. Sedangkan kalau di kuadran 1 positif semua. Berarti tan itu adanya di kuadran 2 yang negatif. Nah, berarti ini tuh adanya yang 2 ini, berarti adanya di kuadran 2. Nah, untuk yang kayak gini, tan alfa min 6/8 adanya di kuadran 2 misalkan. Cos alfanya berapa? Nah, berarti kamu kan tahu nih, kalau misalkan tan alfa itu kan desa. Ininya D, ininya sa. Berarti kamu pakai Pitagoras, yang belum ada miring ya. Miring itu berarti ditambah aja. Berarti akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat berapa hasilnya. Nah, kalau udah berarti cos itu kan sami. Sa-nya yang ini 8, miringnya kamu cari nih yang ini berapa hasilnya. Kayak gitu. Nah, di kuadran 2 cosnya positif atau negatif? Kalau negatif berarti ya hasilnya negatif, kayak gitu. Negatif, ini 6 kuadrat tambah 8 kuadrat berarti akar 100, berarti 10. Berarti ini min 8/10, kayak gitu. Nah, yang tadi sin kuadrat A, kuadratnya di sini ya.
kuadratnya di sin. Berarti sin A kali sin A. Kalau kuadratnya di sin, berarti sinnya ada 2. Kalau kuadratnya di A, sinnya ada 1. Berarti sin A-nya ada 2. A kali A. Kayak gitu. Bedanya di situ. Kalau kuadratnya di sin, sinnya ada 2. Kalau kuadratnya di A, A-nya yang ada 2. Nah, kalau kuadratnya di sin sama di A, berarti sin A kuadrat dikali sin A kuadrat. Atau misalkan kamu mau dijabarin lagi, A kuadratnya ya bisa sin A kali A sin A kali A. Tapi yang kayak gini nggak usah, biasanya yang atas aja kayak gitu.